Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai mudzakarah kita ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain. Amin amin Allahumma amin. Awha Allahu ila Daud alaihi salatu wassalamu ya Daud aninul muznibina ahabbu ilayya min sarakhil abidin. وقال الله تعالى في بعض كتبه المنزلة وعزتي وجلالي لا يبكي عبد من خشيتي إلا أبدلته ضحكا في نور قدسي قل للبكائين من خشيتي أبشروا فإنكم أول من تنزل عليهم الرحمة إذا نزلت قل للمذنبين من عبادي يجالسوا البكائين من خشيتي لعلي أن أصيبهم برحمتي إذا رحمت البكائين. وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب الله تعالى من قطرتين قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. رواه الترمذي والضياء. Mewahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, wahai Daud, aninul muznibina ahabbu ilayya min sarakhil abidin. Rintihan orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada teriakan orang-orang yang beribadah. Dalam pelajaran yang lalu, dalam pembahasan kita yang lalu, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda taubat. Karena orang-orang yang menunda taubat, maka dia berada di dalam dua bahaya. Apa bahaya yang pertama? Bahaya kemaksiatan itu menumpuk-numpuk di dalam hatinya sehingga hatinya menjadi hitam, legam dan tak mungkin untuk dihapuskan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menunda taubat bahayanya dikhawatirkan sebelum dia bertaubat, maut atau sakit yang membawa kepada kematian itu sudah menjemputnya sehingga dia tidak punya kesempatan yang banyak untuk menghapus dosa-dosa itu. Maka orang-orang yang bertaubat sesuai dengan kriteria kemarin itu, syarat-syarat yang disebutkan kemarin itu, yang pertama nadam, yang kedua al-azmu ala alla ya'ud, menyesal dia, kemudian bertekad untuk tidak mengulang, kemudian mengembalikan yang bukan menjadi miliknya kepada pemiliknya, kemudian menghilangkan pertikaian atau berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, kemudian mengqadha amal-amal yang tertinggal, faraid-faraid yang tertinggal. Itu syaratnya. Allah Subhanahu wa taala
Sini disebutkan mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wahai Daud, rintihan orang-orang yang berdosa. Maksud rintihan orang-orang yang berdosa itu tangisan orang-orang yang berdosa karena menyesali dosa-dosanya. Itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada teriakan atau pekikan orang-orang yang beribadah. Maksud pekikan orang-orang yang beribadah ini orang-orang yang beribadah yang pamer dia dengan ibadahnya. Memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain. Ini yang menjadi dasar nih di dalam kitab tasawuf yang lain seperti Syarah Hikam atau Risalah Kusyairiyah. Ulama-ulama kita menyebutkan bahwa kemaksiatan yang melahirkan penyesalan itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan. Orang melakukan maksiat, menyesal dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada orang yang taat tapi ketaatannya itu, yang lahir dari ketaatannya itu pamer, ingin dipuji dan lain-lain. Wa qala Allah Ta'ala fi ba'di kutubihil munazzalah, dan berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebahagian kitab-kitab yang diturunkan, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la yabki 'abdun min khasyati, tidaklah seorang hamba menangis karena takut kepadaku, illa abdaltuhu dhahkan fi nuri qudsi, melainkan aku akan mengganti tangisan itu dengan senyuman dalam cahaya kesucianku. Qul lil bukaina min khasyati, katakan kepada orang-orang yang menangis karena takut kepadaku, abshiru, bergembiralah kalian. Fa innakum awwalu man tunazzalu alaihimur rahmah, karena sesungguhnya kalianlah orang pertama yang akan diturunkan kepada mereka rahmat, idza nuzilat, apabila rahmat itu diturunkan. Artinya orang-orang yang menyesali perbuatannya, menyesali dosanya, menyesali kemaksiatan yang pernah dilakukannya atau sayyiat. Dan dalam beberapa pembahasan sudah disampaikan ada beda antara maksiat dengan sayyiat. Maksiat itu skop besarnya, ada yang besar, ada yang kecil, dosa besar, dosa kecil. Sayyiat itu lebih kepada dosa-dosa kecil. Makanya kalau sayyiat di dalam Al-Quran banyak disertai dengan tulisan dengan ungkapan kafir anna sayyiatina. Tapi kalau dzunub, waghfir lana dzunubana. Jadi ada beda antara kafir anna sayyiatina dan waghfir lana dzunubana. Kalau ghafar itu menghilangkan, izalah. Tapi kalau kafir itu menutup. Jadi kalau dosa itu memang kita meminta kepada Allah Ta'ala agar dihapus, agar dihilangkan. Tapi kalau sayyiat, wa kafir anna sayyiatina, sudah itu sadari, wa tawaffana mal abrar. Ada dalam doa yang selalu kita baca kan. Kafir itu dari cover, tutup. Jadi Allah Ta'ala mengatakan abshiru, bergembiralah kalian, untuk orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Maka rahmat pertama kali turun akan diturunkan kepada kalian. Qul lil muznibina min ibadi, katakan kepada orang-orang yang berdosa di antara hamba-hambaku, yujalisul bukain, agar mereka duduk bermajlis dengan orang-orang yang menangis karena takut kepada aku. La'alli an usibahum bi rahmati idza rahimtul bukain,
Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan rahmatku apabila aku memberikan rahmat kepada orang-orang yang menangis itu. Ya, itu kalau bahasa kawan-kawan kita di Jakarta, kecipratan rahmat dari yang rahmat itu diturunkan kepada orang yang takut kepada Ta'ala, yang takut kepada Allah. Tapi karena di sampingnya ada yang tidak takut, dapat juga rahmatnya. Jadi saya pernah membaca, agak payah nyanyi iya, tidak boleh dapetnya kan. Ambo pernah membaca di dalam beberapa kitab, kenapa solat istisqa itu dianjurkan hewan untuk dibawa. Kalau kita solat istisqa tidak turun-turun hujan, melaksanakan solat istisqa kita, kalau puasa sekian hari, minta ampun, balikkan hutang segala macam, dianjurkan membawa hewan ke tempat solat itu, bawa ternak, bawa kambing, kerbau. Karena boleh jadi Allah Ta'ala saking marahnya nengok perangai kita, diturunkannya hujan bukan untuk kita tapi untuk kambing itu. Kita mendapatkan cipratan dari ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabba ila Allah Ta'ala min qatrataini. Tidak ada yang lebih berharga atau disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dua tetesan. Qatratud dam'in min khasyatillah, tetesan air mata yang takut kepada Allah. Wa qatratud damin tuhraku fi sabilillah, dan tetesan darah yang tumpah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya orang yang beribadahnya kalau bisanya menangis karena mengingat dosanya, luar biasa. Kalau tidak bisa menangis, kata Rasulullah kan, falyatabakau, buik-buik menangis, diusahakan untuk menangis. Itu kan harus paham kita. Kalau dalam sholat kan harus paham kita apa yang dibaca oleh imam, sehingga bisa kita menangis. Tapi kalau yang dibaca oleh imam kita tidak paham, nangis ya Allah alam. Entah karena tumpukan hutang nangis, entah karena apa. Aduh, itu nangisnya diangkat soal imam. Nangi kena contoh sobi Abu Zar so kayaknya. Ini nanginya. Oncak sowo ya. Ada di Mesir ya, ada harusnya Syekh Muhammad Jibril nama. Masih hidup dia sekarang. Itu kalau beliau imam di masjid di Qal'a itu, Salahuddin Al-Ayyubi, malam Ramadan itu jemaah itu sampai ke jalan. Sampai ke jalan. Malam tuh macet tuh, dari Qal'a itu, benteng Salahuddin tuh, masuk ke kota Kairo itu macet, enggak bisa lewat. Itunya luar biasa sawahnya. Tapi yang mau pernah diingatkan dek guru tuh, orang yang sholat karena mencari imam yang suaranya indah, itu sampai beliau mengatakan makruh hukumnya. Karena datang dek suara, bukan dek Allah Ta'ala. Itu kan tidak ada menyuruh imam suara buuk, kan jangan salah faham. Bahkan ini ya, menawarkan menariknya kan untuk diamalkan itu, bukan hukum kita juga jiwa ini. Bahkan di bulan Ramadan itu ada pengakuan. Dan kalau bulan puasa itu memang lenceng. Pakai yang mau pakai sholat itu. Mano yang daftar imamnya suawanya itu yang baca. Mungkin sholatnya. Kalau dia itu nyopai, kalau dia itu. Tapi Rasulullah pernah memuji suara Nabi Daud.
mizmar min mazamir Ali Daud. Ada orang yang bagus suaranya, lalu dipuji dari Rasulullah suara yang bagus itu. Rasulullah mengatakan mizmar min mazamir Ali Daud. Itu suaranya seperti bunyi seruling dari seruling keluarganya Abu Musa al-Asy'ari, benar, sahabat Nabi. Suaranya seperti seruling. Jadi suara bagus itu pun diperlukan juga Buya Darus. Jadi kalau ada imam yang bacaannya bagus, suaranya bagus, akhlaknya luar biasa, memang di dalam kitab-kitab fikih kan orang seperti itu yang layak menjadi imam. Apalagi kalau persyaratan imam yang lain ada pada dirinya.